Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Dwatika dengan NIM 2302 0320 1200008 dari kelas Agribisnis A angkatan 2020 dengan kakak asisten pembimbing Kak Mila dari kelompok 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan pupuk organik padat dari daun mangga kering. Selamat menonton. Berikut adalah alat dan bahan yang kita gunakan dalam membuat dan mengaplikasikan pupuk. Lanjut pada langkah pembuatan. Jadi di sini kita sudah menyiapkan bahan yang akan kita gunakan, dan untuk daun mangga kering sendiri kita gunakan sebanyak 1 kg. Kemudian kita potong-potong menggunakan gunting. Potongan daun mangga yang diharapkan adalah potongan yang lebih kecil. Tujuannya adalah untuk memudahkan ketika proses fermentasi menjadi pupuk. Setelah daun mangga tersebut dipotong, langkah selanjutnya adalah mencampurkan dedak ke dalam daun mangga tersebut sebanyak 1 kg. Kemudian tambahkan sekam padi sebanyak 1 kg. Kemudian tambahkan larutan EM4 dan juga gula merah cair masing-masing sebanyak 10 ml. Lalu aduk bahan-bahan yang sudah dicampur tadi dan tambahkan air sedikit demi sedikit sampai adonan pupuk merata. Air yang dicampurkan ke dalam adonan kira-kira adalah 100 ml. Setelah adonan pupuk tersebut diaduk dan dirasa sudah rata, maka selanjutnya adalah memasukkan adonan pupuk tersebut ke dalam plastik hitam. Plastik ditutup dan diikat dengan menggunakan tali rafia. Kemudian, pupuk didiamkan selama 4 minggu. Jangan lupa di bagian bawah plastik kita beri lubang. Tujuannya adalah untuk menghindari tumbuhnya jamur akibat kelembapan. Lubang pada plastik ini juga berfungsi saat proses fermentasi agar panasnya dapat keluar. Langkah selanjutnya adalah proses pengadukan atau pembolak-balikan adonan. Kegiatan ini dilakukan setiap 1 minggu sekali. Pupuk diaduk dan sambil diremas seperti ini jika dirasa tekstur dari potongan daun mangga ini masih terlalu besar. Sambil menunggu pupuk organik tersebut jadi, kita bisa lakukan penyemaian dan juga pemeliharaan terhadap tanaman. Pupuk yang sudah jadi kemudian diaplikasikan ke tanaman. Ini merupakan tanaman sawi hijau yang berumur 20 hari setelah tanam. Pupuk diaplikasikan ke permukaan tanah atau sekitar tanaman dan dilakukan pada pagi hari dengan dosis yang berbeda tiap perlakuan. P0 atau perlakuan kontrol yaitu tanaman tidak diberi pupuk sama sekali. Perlakuan 1, tanaman diberi pupuk sebanyak 150 gram. Perlakuan 2, tanaman diberi pupuk sebanyak 300 gram. Dan perlakuan 3, tanaman diberi pupuk sebanyak 350 gram. Kegiatan terakhir yaitu pengukuran tanaman menggunakan penggaris. Sawi merupakan jenis tanaman monokotil, sehingga pengukuran tinggi tanaman dimulai dari permukaan tanah sampai ke ujung daun. Hasil pengukuran kemudian dicatat dan dipresentasikan. Kesimpulan dari praktikum ini adalah keberhasilan pembuatan pupuk organik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ukuran bahan. Semakin kecil potongan daun, maka proses pembuatan pupuk akan menjadi lebih cepat. Adapun pengaplikasian pupuk terbaik adalah pada perlakuan 2, yaitu sebanyak 300 gram. Hal ini karena dosis pupuk yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sedangkan tanaman sawi dengan perlakuan kontrol memiliki pertumbuhan yang paling rendah. Hal ini karena tanaman sawi tidak mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga pertumbuhan menjadi tidak optimal. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.